Ya kalau misalkan di Cipinang, Bang Amar juga yang minta nggak usah dijenguk sama KBL gitu loh. Maksudnya kan kasihan cewek jenguk ke sana gitu loh. Jadi yang jenguk ya kita aja, saya aja. Nggak ada sih, cuman ngobrol ketemu gitu aja, nggak. Meninggalkan meradangnya Denny Sumargo atas permasalahan yang kembali diungkit oleh DJ Ferny Hassan. Di lain kisah, Amar Zoni kini kembali menjalani babak baru atas kasus hukum dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Selasa 22 Agustus 2023 kemarin, Amar pun menjalani persidangan perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Sejak turun dari mobil tahanan hingga menuju ruang sidang, Amar tampak enggan banyak bicara saat ditanya oleh awak media. Namun yang juga menjadi sorotan publik saat Amar bersama kuasa hukum, adik dan juga ayahnya, sang istri Iris Bella tak hadir mendampingi dirinya di pengadilan. Lantas, kemanakah Iris? Benarkah ketidakhadiran sang istri membuat Amar cukup sedih saat menjalani sidang perdananya tersebut? Buka. Oke. Sambil jalan ya. Sambil jalan. Doain aja ya. Ayo Mas. Enggak ada KIB gimana? Iya, silakan. Gimana, Bang? Tadi enggak ada KIB, Pak. Kecewa nggak, Bang? Pak, itu jalannya sempit, Pak. Yuk sambil jalan yuk. Ayo, jalan Mas. Didoain aja semuanya, semoga persidangan ini segera selesai. Kapok nggak bang? Udah 2 kali bang. Manusia pasti akan ada hilaf. Iya, sama itu ya. Kalau udah pasti. Surat dakwaan, nomor register perkara, PDM 141/JKT-LCL. Campur. Yuk. Marian, depan sini Marian. Alhamdulillah sidang berjalan dengan lancar ya. Ya saya sebagai adiknya, apapun yang dilakukan Bang Amar itu tidak benar. Saya tidak membenarkan karena ya itu salah lah gitu loh. Dan saya sebagai adik hanya bisa support Bang Amar secara pribadi, secara mental dan lain-lain gitu loh. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua, jadi pelajaran juga buat saya. Ya Bapak lagi kurang sehat ya, lagi biasalah orang tua kan, kayak penyakit lambung gitu kan. Pasti ada kewajiban, dia harus jaga anak, apalagi anak-anaknya masih balita ya, kecil. masih kecil. Ada titipan nggak dari Kak Erik juga mungkin untuk Amar? Yang pasti doa pasti dilakukan, Iya. Doa pasti, dia pasti dukung Amar Zoni 100%, saya yakin itu. 6 bulan terpisah dari istri dan buah hati tercinta membuat Amar Zoni merasakan kesedihan mendalam. Hal itu pula terpancar dari wajahnya yang tampak begitu murung dan lesu. Amar juga lebih kurus dari sebelum saat dirinya menjalani masa hukuman. Menurut sang adik Aditya Zoni, Amar memang sangat memendam kerinduan dengan keluarga tercinta. Mereka hanya saling berbicara dari jauh lewat sambungan video call. Apalagi Iris juga harus mengurus anak-anaknya, sehingga cukup sulit untuk datang menjenguk Amar. Lantas seperti apa pendapat pakar mikroekspresi terkait mimik serta gerak-gerik yang ditunjukkan Amar selama menjalani persidangan? Terima kasih ya semuanya, kita doain. Ya. Awas. Minta doanya semoga baik-baik aja, insya Allah semuanya. Ya.
Nah, istri sama anak-anak juga tetap baik-baik. Mereka semua mendoakan semoga ini semua berakhir dan saya bisa mendapatkan perawatan agar tidak. Ibel lebih fokus untuk urus anak lah. Dilihat tadi Bang Amar seperti apa kan sama teman-teman semuanya gitu. Memang ya agak lesu gitu lah, iyalah pasti udah lama gak ketemu kan. Ketemu cuma paling video call aja kan. Jadi ya seperti itulah kan Bang Amar. Kalau Kaibel kan karena ngurusin air sama Amala jadi kayak agak susah jenguknya. Lagian kalau misalkan di Cipinang Bang Amar juga yang minta nggak usah dijenguk sama Kaibel gitu loh. Maksudnya kan kasihan cewek jenguk ke sana gitu loh. Jadi yang jenguk ya kita aja, saya aja. Nggak ada sih, cuman ngobrol ketemu gitu aja. Nggak. Makanan biasanya kayak gitu. Makanan ada di sana, ada kantin juga di sana. Buat saya ketika di awal, ketika dia masih duduk, ketika masih diborgol tangannya, kebanyakan ekspresi yang dia tampilkan tuh ekspresi ini ya, nervous ya, gugup. Dia berusaha untuk menutupi rasa gugupnya, tetapi jelas banget bahwa dia benar-benar nggak susah nahan rasa gugupnya. Ditandai dengan dia nggak bisa diem kan, kalau coba perhatikan gerakannya gitu. Dibandingkan dia hanya diem ngeliat ke depan, tapi ada beberapa kali dia berusaha untuk bikin percakapan sini, bikin sini, terus gerak terus bagian kepalanya kayak gitu. Kita nggak tahu pasti apa yang dia bisikin gitu. Dia yang jelas dia membisikkan kata-kata sesuatu terus bapaknya seolah-olah bilang nggak apa-apa, istilahnya kayak gitu. Kurang lebih ya. Tetapi kalau kita perhatikan, ekspresi Amar Zoni itu cenderung berubah dari nervous menjadi sedih sebetulnya saat itu. Ya, saya nggak tahu sedihnya itu karena apa? Apakah karena kata-kata bisikan dia ke bapaknya, kemudian respon bapaknya, ataukah memang karena memang ada pola kesedihan yang dirasakan karena bapaknya hadir di situ dan sebagainya, saya nggak tahu. Tetapi bahwa dia sedih dan dia berusaha untuk nahan kesedihan itu kelihatan jelas. Cenderung datar. Namun di beberapa kesempatan sebetulnya kita bisa cukup lihat gitu ya bahwa beliau itu menarik nafas, mengembuskan dengan lebih panjang gitu, dan dia itu kelihatan sedih sebetulnya dalam beberapa hal, tetapi kemudian didatar lagi. Ini bapak sama anak sama nih nahan perasaan nih. Di tengah beratnya menjalani proses kasus hukumnya, rumah tangga Amar Zoni dan Irish Bella pun tak luput menuai sorotan miring publik. Banyak yang mempertanyakan apakah sebenarnya hubungan Amar dan Irish memang baik-baik saja. Apalagi Irish Bella sampai tak hadir kemarin di sidang perdana Amar Zoni. Secara tegas, Aditya Zoni pun mengatakan bahwa semua itu hanyalah rumor semata. Meski dari jauh, Irish tetap mendoakan. Bahkan setiap hari terus menanyakan kondisi dan perkembangan kasus yang dihadapi oleh suami tercinta. Saling support lah pastinya gitu kan. Kaibel pun setiap saat itu nanyain tentang Bang Amar, kabarnya. Terus tadi sebelum persidangan Kaibel nanyain lagi Bang Amar gitu, doain dari rumah. Anak-anak juga pada doain. Sekarang Air sudah bisa baca doa juga ya, udah alhamdulillah baca doa, tadi udah doain juga buat babynya. Itu keretakan rumah tangga berarti nggak benar ya? Nggak benar, insya Allah nggak benar. Itu rumor aja. Rumor aja lah, rumor negatif ya. Saya kan sering nengokin juga, kalau misalkan lihat di YouTube juga kan kemarin kesana juga, jadi ya kalau misalkan ada keretakan di rumah tangganya Kaibel Bang Amar tuh rumor lah, itu nggak usah dipercaya lah gitu kan. Jadi ya alhamdulillah Bang Amar sama Kaibel baik-baik aja, kita pun sekeluarga baik-baik aja. Ibel terus nanya kondisinya Amar, terus nanya dan kondisi perkembangan kasus, jadwal sidang terus tiap hari tanya dia. Iya betul. Ya, jadi bukan dia nggak care ataupun apa, bukan, tapi dia tetap care dan dia tetap mendukung. Kabar Bang Amar gimana Kak Ibel? Alhamdulillah sehat. Permisi ya. Tapi komunikasi masih kayak Ibel? Yang juga tak kalah mengejutkan, menurut pengakuan pengacara Amar Zoni, bahwa kliennya mengalami tekanan bahkan mendekati depresi. Kondisi tersebut bahkan membuat Amar meminta bantuan kepada psikolog. Wajar saja, selain proses hukumannya yang masih terus berjalan, Amar harus menahan rindunya kepada keluarga tercinta. Lantas seperti apa pakar mikroekspresi membaca kecenderungan itu pada diri Amar? Benarkah ia menunjukkan mimik serta gerak-gerik layaknya orang tengah mengalami tekanan, bahkan stres berat? Ayo Mas, tolong kerjasamanya Mas. Kerjasamanya semuanya. Mas, tolong kerjasamanya ya Mas ya. Bahwasanya saat ini Amar Zoni
dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres berat, dimanapun dia pisah dengan anak dan istrinya untuk hampir 6 bulan ya ini ya, 6 bulan itu sangat berat sekali. Kita pun kalau misal di posisi dia pasti agak stres lah pasti. Ya, kalau stres itu yang bisa menilai bukan kita ya. Kita kalau masalah hukum mungkin bisa tanya sama PH, ke masalah penyelidikan, tanya sama polisi. Tapi kalau masalah psikologis, psikis, itu tanya sama psikolog. Dan kita udah ngelakukan itu. Udah beberapa kali kita datangkan psikolog di rutan. Bang Emil tadi kita nggak bisa Bang Amar stres atau enggak, saya juga nggak ngerti gitu loh. Wah, dia stres berat, apalagi misalnya ada posisi misalnya diagnostik yang seperti depresif misalnya gitu ya. Itu nggak bisa sembarang orang bilang, harus psikiater atau psikolog yang kemudian menghandle orangnya secara langsung, dan baru dia bisa memutuskan bahwa dia stres atau dia depresi. Bahkan Amar Zoni pun nggak boleh sebetulnya bilang bahwa saya secara clinical stress istilahnya ya, atau stres klinis itu nggak boleh. Jadi kalau ditanya bahwa apakah Amar Zoni kondisi awalnya dulu stres berat dan terbawa sampai sekarang, saya akan bilang saya tidak melihat ekspresi bahwa seseorang itu dalam kondisi yang katakan stres berat gitu, yang sampai dia membuat dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau dia memang stres berat atau kondisi depresi misalnya gitu, dia malah akan diem aja, bapaknya datang aja dia akan cuek aja gitu, seperti yang berat banget ya misalnya, salah satu penandanya itu. Tapi ini kan masih bisa interaksi, masih bisa gini, masih bisa ngelihat teman-teman media bilang kuat ya bang, semangat ya bang, saya masih bisa ngelirik sedikit segala macam, masih bisa kayak gitu. Ya buat saya ini orang yang sedang stres dan grogi dan nervous dan gugup menjelang persidangan. Nahan emosi, nervous gitu, gugup gitu sih. Sebagai keluarga, Aditya Zoni mengaku bahwa dirinya terutama sang ayah sangat terpukul karena Amar Zoni harus terjerat kasus narkoba untuk kedua kalinya. Namun mereka tetap mengharapkan yang terbaik bagi Amar, salah satunya dengan mengajukan asesmen rehabilitasi untuk kesembuhan sang aktor. Ternyata sejak 10 Maret 2023 kemarin, permohonan tersebut sudah mendapatkan lampu hijau, sehingga pihak Amar berharap prosesnya bisa berjalan dengan baik dan sesegera mungkin. Yang kita harapkan Bang Amar dirawat gitu loh. Yang kita harapkan, kita berharap Bang Amar bisa direhab. Untuk klien kami, Amar Zoni, dia sudah mendapatkan asesmen tersebut. Jadi asesmen itu didapat tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor R183-3-KA-PB 000-2023 BNNK. Perihal hasil asesmen terpadu menyimpulkan bahwa tersangka Amar berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan, dengan pola pemakaian rekreasional, dan berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu direkomendasikan untuk mengikuti rehabilitasi. Dari keluarga Amar, tuntutan pun, baik tuntutan maupun putusan, semua harus mentaati peraturan bersama tersebut. Fungsi peraturan itu dibuat untuk diikuti yang jelas. Dan itu merupakan hukum positif yang berlaku bagi mereka ke-6 institusi tersebut. Pesannya adalah belajar lah ya. Udah kedua kali, jadi ini mudah-mudahan Insya Allah yang terakhir. Insya Allah terakhir. Jangan ada lagi. Ya doa Bapak pasti ya seperti itu, mensupport Bang Amar gitu kan. Ya tadi dibilangin juga sama Bang Emil kondisi Bang Amar seperti apa, jadi Bapak selalu support lah Bang Amar gitu. Meninggalkan curahan hati Denny Sumargo atas permasalahan dengan DJ Ferny Hasan, hingga momen Amar Zoni menjalani sidang perdana kasus narkoba tanpa didampingi Irish Bella. Selanjutnya, jangan lewatkan seperti apa potret liburan para artis tampan Jonas Rivano, Samuel Zilguin, Ronaldo Stockhorst hingga Glenn Alinsky bersama dengan keluarga tercinta.
Kemana saja destinasi dan seperti apa perhatian mereka saat menikmati quality time bersama istri dan buah hati?